Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau ngasih pandangan saya tentang omset dulu atau profit dulu sih. Sebenarnya ini pertanyaan klasik ya dalam dunia bisnis. Kita mau ngejar omset atau ngejar profit. Jadi sebenarnya ini soal orientasi atau prioritas aja teman-teman. Jadi orientasi atau prioritas. Jadi jelas semua bisnis itu yang ngejar omset sebesar-besarnya, ngejar profit sebesar-besarnya, dan ini pun tidak bertolak belakang sebetulnya. Profit besar, omset juga bisa besar. Untuk mendapatkan profit besar, omset juga harus besar, dan sebaliknya. Pokoknya tidak bertolak belakang. Tapi ini masalah orientasi si owner bisnisnya atau si manajer bisnisnya atau si foundernya. Nah, dalam konteks ini, kalau menurut saya, kalau kurang dari 2 tahun itu lebih baik omset dulu. Sekali lagi ini orientasinya ya, atau prioritasnya atau pola pandangnya lebih baik omset dulu daripada langsung mikirin profit. Nanti akan saya jabarkan ilustrasinya. Kalau 2 sampai 10 tahun baru boleh mikir antara omset atau profit. Nah, kalau saya bisnis baru tahun ini saya berpikir untuk dapetin profit. Sebelum 5 tahun ke belakang saya fokus ke omset. Sebelum 2 tahun ke belakang saya mikirin profit, dan ternyata saya salah. Saya menggunakan uang untuk tidak tepat lah. Saya dapat untung tidak tepat menggunakannya. Jadinya saya sadar, oh ternyata saya harus ngejar omset dulu. Jadi 5 tahun ke belakang, 2 tahun ke belakang, 2 tahun pertama saya salah. 3 tahun selanjutnya saya fokus ke omset, dan tahun ke-6 ini saya baru mau ngejar profit. Lalu kalau 10 tahun plus baru itu orientasinya profit. Makanya kalau kita dengar BRI mencatatkan profit terbesar se Indonesia, ya itu keren banget ya. BRI udah berapa puluh tahun memang sudah saatnya nyari profit, sudah saatnya bagi-bagi dividen untuk pemegang saham, untuk pemerintah dan sebagainya. Oke, kita hanya fokus video ini hanya fokus ke yang kurang dari 2 tahun, ya khususnya yang baru mulai bisnis. Saran saya tuh fokus ke omset dulu. Kenapa? Jadi kenapa kurang dari 2 tahun itu fokus ke omset dulu, orientasinya ke omset dulu, itu istilahnya seperti orang yang sering bilang, kita muterin uang dulu. Jadi muterin uang dulu, nggak apa-apa deh nggak dapat uang buat diri kita pribadi, tapi uangnya muter terus di barang, kayak di penjualan, kayak di marketing, tapi uangnya muter terus. Atau kalau bahasa kerennya ini namanya retain earning. Jadi retain earning ya sama aja seperti muterin uang, cuman bahasa pembukuan kerennya itu retain earning. Jadi lalu omset dulu tuh maksudnya barang, oh ini salah tulis. Jadi barang lebih berharga daripada uang, ya jelas. Jadi kalau Anda misalkan jualan pulpen, misalkan pulpen seperti ini harganya 10.000, belinya 9.000. Jadi kalau Anda punya uang 9.000, ketika Anda membeli pulpen ini ke supplier harganya 9.000, ke Anda itu Anda bisa menambah added value menjadi 10.000. Artinya barang itu lebih bernilai daripada uang. Lalu untuk jangka panjang ini bagus untuk jangka panjang kalau Anda berpikir omset dulu daripada profit. Dan jadinya Anda bisnisnya yang berkembang. Bisnis Anda akan berkembang kalau Anda berpikir omset dulu daripada profit. Oke, ini ilustrasinya seperti ini. Sederhana sekali sih sebenarnya teman-teman. Kalau teman-teman baru kurang dari 2 tahun lalu udah mikirin profit, jadi katakanlah penjualan pertama harga teman-teman jual HPP-nya 50.000, dijual 55.000, dapat gross profit ya. Ini gross profit itu 5.000, sesederhana 55.000 dikurangi 50.000, jadinya hasilnya adalah 5.000. Lalu Anda menggaji diri Anda sendiri, gaji owner, langsung Anda ambil 5.000 untuk kepentingan Anda, entah itu apapun itu, sehingga saldonya jadi 50.000 rupiah. Ya, karena tadinya dapat uang 55.000 di tangan, 5.000 Anda ambil ke dompet Anda sendiri, 50.000 untuk bisnis Anda, jadinya 50.000. Jadinya saldo bisnis Anda sisa 50.000. Lalu penjualan kedua sama juga seperti itu. Karena Anda punya uang 50.000, Anda hanya bisa beli satu pieces lagi. Jadi beli satu pieces HPP-nya 50.000, terjual 55.000, ada gross profit 5.000, Anda mengambil lagi 5.000 sehingga saldonya tetap 50.000, dan seterusnya ujung-ujungnya tetap 50.000. Jadinya Anda hanya jualan satu piece dan seterusnya. Jadinya kurang berkembang. Nah, kalau yang ilustrasinya fokus ke omset, jadi HPP-nya 50.000. Ini ilustrasinya kurang lebih sama, harga jualnya 55.000, gross profitnya 5.000. Tapi Anda tidak ngambil gaji sama sekali. Ini ekstrimnya ya, aslinya Anda harus ngambil gaji. Anda tidak ngambil gaji 50.000, tidak ngambil gaji sama sekali, sehingga saldo bisnis Anda 55.000.
Lalu ini diputerin lagi kan jadi barang, hanya bisa beli satu karena HPP-nya 50.000. Jadi penjualan kedua HPP-nya tetap 50.000, harga jualnya 55.000, dapat profit 5.000, tapi saldo Anda berubah dari tadinya 55.000 jadi 60.000 rupiah karena tadi ada 5.000 ini. Dan seterusnya sampai ada penjualan ke-10, HPP-nya 100 karena sudah bisa 2 piece yang tadinya 50.000 per piece, sekarang Anda dapat 100.000, dapat 2 piece karena belinya HPP-nya 100.000. Jadinya dijualnya 110.000, gross profitnya 10.000, Anda belum ngambil gaji, jadinya saldo uang Anda 110.000 dan seterusnya, belum lagi kalau nanti kuantitinya udah 1.000 misalkan, jadinya HPP-nya bisa berkurang jadi 95.000 dan seterusnya ini di jangka panjang saldonya akan bertambah terus, artinya bisnisnya berkembang. Bandingkan dengan yang atas ini saldonya ya 50.000 aja terus, dia nggak akan bisa jual lebih banyak barang. Sedangkan yang ini ya saldonya akan terus berkembang, uangnya akan terus berkembang, perputaran uangnya terus berkembang, dan seterusnya namanya bisnisnya berkembang. Itulah orientasi omset. Tapi perlu digarisbawahi, ini gaji owner nggak nol banget ya. Saya sudah bikin video bahwa Anda sebagai pebisnis itu harus menggaji diri sendiri. Terserah mau 5.000 kayak sebulan, 10.000 kayak sebulan, atau cuma gantiin pulsa kayak, pokoknya harus digaji. Wajib. Oke, itu intinya adalah supaya Anda mulai tertib pembukuan. Jangan sampai Anda menggabungkan pembukuan diri sendiri ke pembukuan bisnis. Salah satu tujuan utamanya adalah itu. Yang kedua adalah untuk mengapresiasi diri Anda. Silahkan cek aja video saya yang lain. Nah, faktanya banyak gitu yang baru mulai bisnis, baru 2 tahun itu dapat untung langsung foya-foya. Wah, ini fail. Ini ya kalau ternyata bisnisnya terus berlanjut, terus mencetak keuntungan yang besar, ya nggak apa-apa, bagus. Tapi peluangnya juga nggak besar, artinya alias ya 50-50 lah, 50-50. Kalau ternyata bisnis Anda malah jadi turun jauh, wah Anda stres pasti karena jadi nggak punya uang. Lalu yang salah lagi adalah langsung bisnis baru, langsung bikin kafe, langsung bikin brand baru. Wah ternyata nggak segampang itu karena kebanyakan yang baru bisnis 2 tahun pembukuannya masih acak-acakan, masih belum ngerti kenapa bisa gini, kenapa bisa gitu. Ketika merasa sudah hebat, itu yang saya alami sejujurnya, merasa sudah hebat terus mencoba bikin bisnis baru, ternyata nggak segampang bisnis yang pertama atau bisnis yang sebelumnya. Jadinya uangnya habis karena bisnis baru. Lalu yang ketiga, fakta di lapangan itu pebisnis yang udah dapat untung gede, dia langsung nyicilnya nggak tanggung-tanggung, nyicil Alphard gitu, nyicil rumah 10M. Wah itu susah berat. Nanti ketika ternyata bisnis kan nggak mungkin selalu di atas ya. Mungkin 2 tahun pertama seperti ini, terus mungkin 10 tahun nggak mungkin ada yang dari nol sampai kiamat itu naik terus, tuh nggak mungkin, belum ada sejarahnya kayak gitu. Bahkan General Electric juga ada turunnya, Apple juga ada turunnya, semuanya pasti ada naik turunnya. Jadi kalau dua tahun pertama naik, mungkin tahun ketiga bisa turun, bisa naik. Gimana kalau turun? Nah makanya kalau nyicil ya hati-hati, nyicilnya jangan yang terlalu mahal lah, yang secukupnya aja kalau baru 2 tahun bisnis. Oke, sekian aja materi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini pandangan saya tentang omset versus profit. Anda boleh banget nggak sepakat, pertanyaan tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.